Nggak ada apa-apa, setiap orang kan punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Ivan sendiri sudah tahu berarti kan untuk mengenai kasus ini atau belum sebelum kamu kenali? Wah, Ivan udah tahu Kak Ivan udah tahu dan dia sangat-sangat pengertian. Ya lihat aja, kita selama setahun ini emang lagi sendiri gitu dan emang lagi bingung juga ngapain juga mikirin seorang laki-laki yang penting sekarang karir. Halo Sobat Siap Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Libra Agiel akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb on Cam. Itu nggak benar. Aku pergi setelah beberapa bulan kita pisah. Ya sekarang kalau suami istri 2 tahun nggak kontak, nggak hubungan, apa itu suami istri? Nama Cita Citata memang langsung melambung seiring dengan meledaknya tembang Sakitnya Tuh di Sini. Mojang asal kota Bandung ini memang langsung dielu-elukan namanya di setiap kemunculannya, bahkan sukses mendulang popularitas. Namun siapanya? Nah, baru saja menikmati ketenaran, Cita Citata terantuk batu sandungan. Tiba-tiba saja status pernikahannya terbongkar. Bahkan tidak hanya itu saja, Cita pun dikabarkan sudah memiliki anak. Dan kabar ini seolah menusukkan rasa sakit di tengah ketenaran dan popularitasnya. Lalu mengapa dari awal kemunculan hingga dikabarkan menjalin asmara dengan Ivan Gunawan, Cita tak pernah memberitahu jika ia sudah menikah? Malukah Cita dengan statusnya ini? Shock banget, dia pasti shock banget. Shock banget. Kenapa dengan pernikahan? Toh semua orang juga punya masa lalu. Semua artis juga banyak kok yang pernikahan dulu dan memang aku juga bukan real kemauan aku juga untuk menikah dini 2 tahun yang lalu dan itu aku cuma seumur hidup. Kalau udah punya anak alhamdulillah, belum punya anak tapi kalau anaknya ada gitu tolong cariin terus kita mau. Masih single? Ya, karena belum sempet aku benerin kan aku udah langsung ke Jakarta. Kalau alasannya menikah karena dulu kan suaminya tuh belum kerja ya, mau diajak bawa kerja gitu, mau dibawa ke luar kota, jadi alasannya menikah cepat-cepat tuh itu, makanya orang tua inisiatif ya udah menikah dulu gitu. Sempet kaget ya karena emang kita taunya dia single kan. Kalau aku ngomong sama dia ya udah belum nikah gitu kan, bercandaannya apa segala macam ya kayak umur-umuran kita, gak kayak ya udah beranak gitu. Dari bibir Cita memang terucap soal pernikahannya 2 tahun lalu yang tak sampai seumur jagung. Penyebabnya pun terdengar klise lantaran sudah tidak ada lagi kecocokan. Selain itu berhembus kabar kalau pernikahan Cita dengan lelaki bernama Ijong atau Galih Purnama itu berakhir karena tidak adanya nafkah dari sang suami dikarenakan sang suami tak memiliki pekerjaan tetap. Lalu siapakah sosok Galih sebenarnya? Mengapa Cita tak kunjung mensyahkan perpisahannya dengan Galih secara negara dan lebih memilih menggantungkan perceraiannya ini? Benarkah jika masih ada rasa cinta di hati Cita? Waktu itu ngeband bareng, kerja bareng gitu kan. Memang kita sering kerja bareng gitu aja sih. Kalau tinggal sih ya emang di rumah aku. Iya suami aku tinggal di rumah. Nggak pengen secepatnya gitu untuk mengurus karena kan biar supaya selesai gitu hubungan sekarang ya udah tidak ada hubungan apa-apa, selesai bercerai gitu secara negara juga. Belum kepikiran karena masalah ini pun baru beberapa hari. Tapi pasti Cita pikirin. Dan ya rumah tangganya sendiri cuma 3 minggu dan setelah itu lost contact, nggak ada kabar. Iya, dia nggak kerja. Citanya sendiri ya masih ya nyanyi cuman ya masih ya nggak kayak sekarang sih, masih jauh ya, nyanyi sebatas ya kalau ada panggilan di kafe-kafe begitu. Iya, mau ikut suami gitu, ikut suami kerja. Tapi nyatanya ya setelah menikah itu suaminya juga nggak kerja. Mungkin ya faktornya mungkin ya itu
ekonomi gitu, suaminya nggak mau kerja. Misteri pernikahan diam-diam Cita Citata terbongkar di saat wanita ini sedang dekat dengan desainer ternama Ivan Gunawan. Hati Ivan tertambat ke Cita setelah gagal mendapatkan cinta Ayu Ting Ting yang juga berstatus janda lantaran pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Lalu setelah dekat dengan Cita dan mendengar sudah pernah menikah, kecewakah Ivan Gunawan? Dan bagaimana kelanjutan hubungan asmara Ivan dengan janda cantik ini pasca terbongkarnya pernikahan diam-diamnya? Ya masih suka kok, biasa aja nggak ada yang berubah. Ya kalau itu sih kan masalah dia ya, jadi biar dia yang bercerita. Aku kan nggak tahu kayak gimana. Kalau cerita sih pasti cerita dong. Saya kan dekat sama dia, jadi pasti cerita. Tapi seperti apa? Nah tanyain langsung. Nggak ada yang perlu dikagetin, baik-baik aja kok. Kedepannya jalanin aja. Iya nggak ada apa-apa. Setiap orang kan punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Ivan sendiri sudah tahu berarti kan untuk mengenai kasus ini atau belum sebelum kamu kenal nih? Wah, Ivan udah tahu Kak Ivan udah tahu dan dia sangat-sangat pengertian. Ya lihat aja, kita selama setahun ini emang lagi sendiri gitu dan emang lagi bingung juga ngapain juga mikirin seorang laki-laki. Yang penting sekarang karir. Di penghujung tahun 2014 ini, kisah para janda kembang memang sukses membuat heboh dan berhasil membetot perhatian publik. Dari Cita Citata, si pelantun tembang sakitnya tuh di sini, ada juga Jessica Iskandar yang tengah menjalani perceraian dengan suaminya. Lalu benarkah jika Jessica merasa dipermainkan oleh Ludwig, putra bangsawan asal Jerman yang tak kunjung menemuinya lagi setelah terjadi pertikaian di antara mereka? Temukan kisahnya sesaat lagi, hanya di Celeb on Cam. Yang pasti saya berterima kasih aja sama dia sudah ada di hidup saya. Sedih, senang, susah saya lewatin. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik gitu. Tahun 2014 tidak hanya menguak rahasia akan kisah janda kembang Cita Citata, pasalnya di tahun kuda yang akan segera berakhir ini juga sukses menyibak misteri pernikahan diam-diam Jessica Iskandar. Yang memilukan, Ludwig, suami Jessica, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menuntut pembatalan pernikahan lantaran ia merasa telah ditipu oleh Jessica. Tentu saja, hati Jessica terkoyak, seakan malang tak dapat ditolak, bujur tak dapat diraih. Pernikahannya dengan bangsawan Jerman Ludwig Franz Willibald yang telah membuahkan satu anak ingin dibatalkan oleh sang suami. Jika selama ini Jessica memilih bungkam soal gonjang-ganjing rumah tangganya, namun kemarin tiba-tiba saja ia belak-belakan bicara soal perasaannya terhadap Ludwig. Dengan dibekap perasaan sedih dan nyaris berurai air mata, Jessica mengaku tak pernah menyesal telah mengenal Ludwig dan menikah dengannya. Kendati kini hubungannya dengan putra bangsawan Jerman itu sudah tak berjalan mulus. Ludwig itu orang yang pernah mengisi hidup saya. Ludwig itu bapaknya El. Ya, kenapa saya tulis nama Ludwig di thanks to saya di buku saya, karena bagaimanapun juga pahit manisnya apa yang saya alamin sekarang itu berhubungan sama dia. Jadi saya nggak pernah memandang orang sebelah mata. Saya nggak pernah melihat orang dia baik atau dia buruk. Yang pasti dia udah mengajarkan saya begitu indahnya pengalaman hidup. Pasti ada baik, pasti ada buruk. Dan apapun itu ya saya mau ngucapin terima kasih. Jadi ya saya mulai menulis waktu itu saya masih di kereta. Jadi saya nulisnya pakai handphone. Oke. Gitu. Jadi saya mulai nulis sedikit. Begitu lumayan banyak saya mulai hubungin ke penerbit, ke
orang-orang di balik buku ini gitu. Ya udah, jadi ya buat saya setiap halaman merupakan ungkapan hati yang hampir bisa dibilang selama saya mengandung saya waktu luangnya banyak banget gitu. Jadi apa yang saya rasain saya tuangin, jadi semuanya nggak ada yang terpaksa, semuanya berjalan alami. Apa yang saya rasain yang tertuang di buku ini.